Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lurna dan Mbak Intu Jawa Montro. Jadi pada malam hari ini kita ada pertanyaan Mbak terkait dengan adat istiadat nenek moyang kita, yang mana keluarga saya pun juga masih melakukannya hingga saat ini. Seperti halnya kalau kita setelah mandi Mbak, untuk gayung itu pasti diisi penuh, kemudian ditaruh di pinggiran ember atau bak mandi itu. Jadi kalau kita selesai mandi diwajibkan untuk mengisi penuh air gayung itu. Mereka atau ibu saya mengatakan bahwa supaya rezekinya kita itu nggak habis kayak gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan air pususan beras Mbak. Jadi teman-teman, pususan itu kalau orang Jawa itu menamakan leri Mbak ya. Ya, leri. Ya itu kalau kita membersihkan beras itu kan pasti airnya putih. Nah, air yang putih bekas cucian beras itulah yang tidak boleh langsung dibuang gitu loh. Mungkin ini jenengan pasti sering dengar Mbak untuk adat-adat seperti ini. Itu kalau pandangan jenengan gimana Mbak? Apakah benar gitu loh Mbak? Terima kasih. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, memang kita berdasarkan dengan adat istiadat Jawa, tradisi Jawa memang tidak sama dengan ajaran agama yang lain. Itu yang harusnya kita untuk menghormati. Sejak dulu memang nenek moyang kita sudah terbiasa dengan lambang-lambang yang mana dapat dipergunakan untuk masa depan, dipergunakan untuk mencari rezeki dan sebagainya. Seperti hanya kita mengadakan selamatan, misalkan adanya bujang kuat yang berasal dari ketan, itu artinya memperkuatkan doa. Misalkan kita kasih setan akan menantu agar hubungan antara besan dan besan, menantu dan menantu itu bisa rukun kuat, tidak akan cerai. Masih ada lagi misalkan dengan jajan pasar, yaitu selamatan yang mana yang disajikan adalah kue-kue, jajan-jajan yang ada di pasar. Biasanya itu dilaksanakan apabila orang ingin mendirikan toko atau warung, sehingga yang maksudnya agar setelah kita membuka usaha, membuka toko atau warung, agar yang datang pelanggannya seperti orang yang ada di pasar. Lambang-lambang itu merupakan doa yang diwujudkan sebuah benda atau sebuah rampatan, sebuah menu makanan. Seperti halnya kita ambil dengan bujang, misalkan bujang robyong. Bujang robyong adalah merupakan peralatan bujang yang ditajam-tajapi berbagai sayur-sayuran, ikan dan sebagainya. Akhirnya robyong itu akhirnya melimpah. Artinya apabila kita melaksanakan selamatan dengan bujang robyong agar kita mendapatkan kelimpahan rezeki dari Sang Pencipta Alam, sehingga bentuk-bentuk dan bentuk itu merupakan lambang permohonan, sehingga yang dapat dikatakan sastro jindro ayuningrat, artinya sastra tulisan yang tidak dapat kita baca, hanya merupakan lambang-lambang saja. Itu merupakan doa-doa yang disajikan kepada Sang Pencipta Alam. Kita kembali kepada apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, yaitu apakah ada gunanya, apakah betul-betul itu merupakan hal yang dapat kita kerjakan sehingga hingga sekarang masyarakat masih banyak yang menggunakan, bahkan sampai ke Pare, sampai ke Jombang, sampai ke Surabaya, sampai ke Tulungagung, Pacitan, sampai ke Galek, itu masih ada orang yang melaksanakan apabila mereka memasak nasi atau baik itu di Mijikong atau di mana, dikasih air, diremat-remat, terus kemudian airnya leri, yaitu airnya beras tadi kan ada serbuknya putih seperti susu. Nah, air yang berwarna putih tadi dibuang di depan rumah yang dinamakan dengan air leri. Apakah air leri itu bisa menciptakan rezeki atau mendapatkan kemurahan-kemurahan apabila kita bekerja, kita mendapatkan hasil yang banyak? Misalkan kita akan marung yang datang banyak, misalkan kita punya toko, tokonya yang beli banyak, misalkan kita bertani agar hasil-hasil pertanian kita juga melimpah. Apakah itu benar dapat dibuktikan dan dapat dipercaya? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, yang namanya pembuktian secara gaib atau secara hal yang tidak wajar kita memang tidak bisa, karena yang membagikan rezeki itu bukan manusia. Yang memberikan rezeki adalah Tuhan sendiri melalui dengan malaikatnya, sehingga kita tidak bisa membuktikan. Tapi apabila kita kaji, banyaknya orang melaksanakan hingga sekarang, mestinya ada kejodohan, ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya atau tidak terbukti, mungkin orang-orang sudah tidak menjalani itu. Sehingga hal-hal seperti ini masih dilakukan oleh nenek moyang kita hingga para cucu-cucunya sekarang, yaitu banyu leri yang dibuang di depan rumah. Konon katanya bisa mendatangkan rezeki. Itu tergantung kepada kita-kita semua. Tinggal Anda percaya dan tidak. Kalau Anda percaya silahkan melaksanakan, kalau Anda percaya jangan dilakukan. Itu kan hidup, itu namanya pilihan. Tapi kalau saya, dari guru saya dulu, bagaimana Mbak, saya ingin mencari rezeki dengan doa-doa agar pada saat itu saya mendalang teman-teman, sehingga bagaimana dalangan saya bisa laris. Kemudian saya melaksanakan perintahnya guru saya, dan guru saya juga seorang dalang yang terkenal juga, dan mereka juga seorang yang sangat handal. Saya tanya, Mbak, apa
saya bisa untuk minta berapa lancaran yang berikan kepada saya, apa ilmu, apa gimana, saya ingin dagangan saya laris. Terus kemudian guru saya menjawab bisa gitu. Akhirnya guru saya memberikan tata cara, yaitu cukup memakai tampah. Kalau kita orang yang di desa memberitahu tampah itu untuk apa, itu nginteri atau nabeni beras. Tampah itu beli yang baru, kemudian setelah dari pasar bawa pulang dikasih beras setengah kilo untuk tapen-tapen sesuai syarat. Setelah itu artinya tampah itu bekas untuk tapen-tapen untuk nginteri. Itu kalau misalkan tampah yang lama Mbak, yang biasa dipakai di rumah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kalau yang baru kan pasti kuat awet gitu Pak. Nggak beras 1 kilo ditapeni itu diinteri gitu loh. Di itu kan ada kelasnya, yang diambil itu kan kelas. Artinya kelas itu kewelasan industri, artinya pada saat nginteri beras, kemudian kita mengambil kelas, artinya permohonan ini akan diwelasi Tuhan Yang Maha Esa, diwelasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lambangnya kan kelas kewelasan kan. Nah di sini ya teman-teman, itu setelah saya lakukan dulu, saya waktu sama guru saya, percaya sama guru saya, kemudian selama 40 malam itu saya duduk di atas tampah, kemudian mereka, guru saya bilang, kalau kamu dalam 1 malam saja kamu lupa, maka amalan ini akan hilang, tak ada gunanya. Sehingga pada saat itu saya lolos sampai ke 28. Ke 28 saya ketiduran gitu loh, ketiduran. Tahu-tahu sudah jam 8 pagi, kemudian saya langsung mengambil tampah, saya duduk gitu. Saya teruskan untuk memohon pada Tuhan. Terus kemudian esoknya hari saya bertanya kepada guru saya, kemarin saya terlambat 1 malam Mbak, tidak duduk di dalam tampah, wilita di dalam tampah, apakah itu sudah melanggar? Itu sudah melanggar. Artinya kamu tidak memperdulikan kepada amalan-amalan yang kamu kerjakan. Itu apakah semalam suntuk malam Mbak? Enggak, waktunya terbatas. Ya, waktunya tidak ada batasnya ya. Diperbebaskan 1 malam boleh, 2 jam boleh, setengah jam boleh. Tapi harus ajak. Ya, yang penting hanya kerutinan saja.